Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel YouTube saya. Ya, pada sore hari ini cuaca sedang hujan, ini masih gerimis ya. Dan hari ini saya akan membahas mengenai pemberian pupuk, yaitu NPK 16-16-16, di mana dalam pupuk ini terkandung unsur nitrogen, fosfat dan juga kalium yang masing-masing komposisinya yaitu 16. Nah, ini sebenarnya merupakan pupuk terangsang biasanya untuk pembungaan ya, pada tanaman-tanaman palawija atau tanaman buah. Tapi saya juga tidak jarang menggunakan pupuk ini untuk tambahan pada bonsai, dan dia sangat berfungsi untuk membentuk zat hijau daun ya biasanya. Jadi tanaman yang kita beri NPK 16-16 ini biasanya warna daunnya akan sangat hijau, menjadi sangat hijau. Tentu saja dengan komposisi yang tepat dan cara pemberian yang tepat. Banyak juga mungkin di antara teman-teman kadang kita lihat postingan-postingan di grup Facebook ya. Banyak teman-teman yang mengalami kematian pohon ketika setelah diberi NPK. Nah, itu mungkin karena dosisnya yang terlalu banyak atau pemberiannya itu tidak tepat ya komposisinya. Dimana kita tahu NPK ini sifatnya panas, salah satu pupuk yang sifatnya sangat panas dan berbahaya jika terkena langsung pada akar tanaman, apalagi bonsai yang biasanya rata-rata akar bonsai itu kita ekspos. Dan jika langsung nanti terkena NPK, efeknya itu bisa menyebabkan tanaman menjadi stres, bahkan mati kering. Salah satu cara yang paling tepat waktu pemberian pupuk ini yaitu pada saat sedang gerimis atau cuaca setelah hujan deras ya. Jadi kalau bisa kita lakukan pemberian pupuk ini dia langsung terkena air. Sebenarnya ada beberapa metode, yaitu biasanya dengan cara dicampur dengan air dulu, atau bisa langsung kita tabur, namun dengan pemahaman cara yang harus benar-benar tepat. Jangan sampai itu nanti bisa mengakibatkan kematian pada bonsai. Nah, salah satu kondisi yang cukup pas yaitu seperti saat ini, ketika habis hujan dan ini masih gerimis. Jadi kita bisa tuangkan. Kita tuangkan pada pot. Dan takarannya jangan terlalu banyak. Nah, kita taburkan dia pada keliling ya, jangan di tengah. Nah, untuk satu pohon cukup beberapa butir. Jangan sampai terlalu banyak, karena nanti bisa menjadi panas terkena akar. Dan ketika masih gerimis, dia otomatis nanti akan langsung leleh ya oleh air. Kenapa kita lakukan pada saat gerimis? Supaya dia langsung larut nanti. Jadi selain Dekastar, NPK 16-16 ini pun sangat efektif untuk pembentukan zat hijau daun pada tanaman bonsai. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya ya, warna hijaunya itu dia cenderung lebih bagus, dan biasanya daun itu menjadi mengkilap warna hijaunya yang biasa kita kasih NPK. Nah, untuk pemberiannya sendiri, NPK ini saya biasanya 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali ya. Setiap habis hujan
Atau kalaupun tidak turun hujan, kita aduk dulu dengan air. Kalau saya pribadi untuk takarannya biasanya 3 sendok makan NPK ini saya aduk dengan 1 ember air sampai benar-benar larut, lalu nanti kita siram pada pot tanaman. Nah, bedanya dengan cara yang kita berikan dengan cara yang butiran, dia tidak boleh mengenai batang atau akar, jadi kita usahakan di pinggir menyebar pupuknya. Dan tidak usah terlalu banyak. Nah, seperti ini terlalu banyak sebenarnya. Harusnya ini kita pisah. Kita sebar, jangan terlalu menumpuk di satu tempat. Jadi biar semua nanti akarnya itu dapat vitamin. Nah, juga ini perlu diperhatikan jangan sampai terkena tangan langsung karena dia panas. Saya pernah beberapa kali terkena langsung butiran ini dengan tangan, ketika kena air itu rasanya akan cukup perih ya di kulit karena memang cukup keras NPK ini. Makanya dia butuh dosis pun yang harus benar-benar kita perhitungkan baik-baik. Dia sangat ampuh juga untuk pembentukan daun-daun baru NPK ini. Apalagi untuk jenis-jenis seperti pohon asam Jawa, untuk mengejar perantingan biasanya saya selalu berikan NPK sebagai pembantu pendorong. Jadi memang kita harus benar-benar perhatikan cara pemberiannya ya. Untuk NPK ini tidak bisa sembarangan, bisa fatal akibatnya untuk tanaman. Nah, sebenarnya Dekastar ini sendiri saya berikan sebagai alternatif lain untuk menghemat, maksud saya pemberian NPK 1616 ini kita lakukan untuk sebagai alternatif lain dari Dekastar. Karena kita tahu Dekastar harganya mungkin cukup mahal ya, untuk pohon yang jumlahnya agak banyak. Mungkin kita agak sedikit kewalahan untuk membeli Dekastar ya dalam jumlah banyak. Jadi alternatif lainnya bisa menggunakan NPK 1616 ini. Karena secara fungsi dan kandungan hampir mirip ya, cuma mungkin perbedaan dosis saja. Dan bedanya Dekastar itu adalah slow release, sedangkan untuk NPK ini tipe fast release ya, atau dia yang cepat. Makanya pemberiannya harus agak sering. Sedangkan untuk Dekastar kita mungkin bisa 4-6 bulan sekali pemberiannya. Nah, ini juga biasanya untuk tanaman-tanaman seperti cabai, jeruk limau, ini sangat bagus. Karena dia untuk memicu pembungaan juga. Fungsi utamanya sebenarnya adalah itu. Tapi karena saya beberapa tahun terakhir juga selalu rutin memberikan NPK ini, jadi saya berpikir bahwa NPK 1616 ini pun sangat bagus ternyata untuk bonsai, terutama untuk warna daun ya, yang dihasilkan itu menjadi lebih terang dan lebih cerah.
Oke teman-teman, sekian info dari saya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan bagi teman-teman semua. Dan mari sama-sama kita belajar. Dan juga salam satu hobi.